Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donitan dengan program spesial di bulan Ramadan, yaitu Serba-Serbi Quran bersama Syekh Ridho Daud. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam Maulana. Alhamdulillah sehat ya Syekh. Alhamdulillah. Baik, kita sudah melewati begitu banyak episode. Pada hari ini kita masuk ke episode berapa? 28 ya? Betul ya 28 ya? Nah, 28. 28 ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah kita selesaikan episode kita sampai episode 30 ya. Iya, Ya, bismillah. insya Allah. Nah, di episode kita yang kali ini saya ingin membahas sebuah topik yang memang sering dibahas oleh orang yang di luar Islam. Ya. Tentang Islam ya. Ah. Yaitu apa? Yaitu tentang poligami. Poligami dibahas luar Islam. Sering dipakai untuk menyerang Islam. Oh, di Islam itu boleh poligami gini. Tapi pandangannya berbeda dengan pandangan di dalam Islam. Sebenarnya saya ingin memberikan sedikit info bahwa istilah poligami itu sebenarnya kurang begitu tepat. Ya. Poligami secara umum adalah orang yang mempunyai pasangan atau suami atau istri, bisa suami bisa istri, lebih dari satu. Kalau yang laki-laki mempunyai istri lebih satu, disebut poligini. Kalau istri wanita yang punya suami lebih dari satu, disebut poliandri. Poliandri untuk wanita yang punya suami lebih dari satu. Ya. Kalau laki-laki yang punya istri lebih dari satu, sebenarnya sebutnya poligini. Nah, poligini dan poliandri dua-duanya disebut poligami. Gitu. Oke ya. Jadi, tetapi memang sudah terbiasa. Mungkin di masyarakat Indonesia kita menyebut poligami itu konotasinya adalah laki-laki beristri banyak. Gitu. Ya, jadi sudah tidak apa-apa. Bagus info ini ya. Ya. Baik, sekarang kita mau bicara tentang poligami di dalam Islam nih. Baik, tapi saya mau dengar dulu. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Saya mau dengar dulu bagaimana di poligami di Islam di mata orang yang non-Islam. Ya. Bagaimana? Jadi, ya ini kan menurut perkembangan zaman ya. Perkembangan zaman memang moral kadang-kadang dibuat standar sesuai dengan perkembangan zaman, moralnya. Iya. Oke. Jadi orang makin modern memang makin memandang bahwa poligami itu bukan tindakan yang bagus. Karena dianggap menjadi penyebab keretakan rumah tangga. Ya, istri pertama nanti sedih. Bisa juga nanti anak-anak jadi korban gitu. Ini pandangan di luar Islam tentang poligami. Nah, di dalam Islam sebenarnya poligami itu kan dibolehkan tapi bukan diwajibkan. Ya, berbeda kan? Mubah tapi bukan wajib gitu. Betul begitu kan saya ya? Betul. Nah, jadi sebenarnya kalau di dalam Islam, poligami itu adalah sebuah solusi daripada beberapa permasalahan yang bisa diselesaikan dengan poligami. Gitu. Contoh misalnya, suami istri misalnya. Yang istri misalnya sakit, tidak bisa punya keturunan misalnya. Terus kemudian juga jumlah wanita di seluruh dunia nih lebih banyak daripada laki-laki, itu juga bisa diselesaikan solusinya dengan poligami. Itu salah satu beberapa pemikiran di dalam Islam. Tetapi juga sebenarnya yang kita perlu ketahui, Islam datang bukan untuk mengajarkan poligami, tetapi Islam datang untuk membatasi poligami. Jadi sebelum Quran diturunkan, bangsa Arab Quraisy pada saat itu sudah punya banyak istri. Ya, betul. Ya, dan unlimited. Ya, unlimited betul. Bisa 10, sampai diwariskan. Bisa 100, bisa diwariskan malah ya. Bangsa-bangsa di luar Arab, ya, bangsa Yahudi yang kita kenal juga, nabi-nabinya juga hampir semuanya juga poligami. Di dalam Bible kita bisa cek, itu kira-kira ada 28 tokoh di dalam Bible yang poligami. Termasuk Nabi Abraham, termasuk Nabi Musa. Nabi Musa pun poligami. Nabi Daud, istrinya 300. Nabi Salomo atau Sulaiman alaihissalam, istrinya 700. Gundiknya 300. Jadi 1000 totalnya. Nah, jadi maksud saya, poligami ada dari zaman dulu. Ya, jadi poligami di bangsa-bangsa sebelum diturunkan Quran sudah ada.
gitu ya, sudah ada. Yeah. Tetapi ketika Islam turun dengan Quran, justru poligami itu yang dijadikan istilahnya atau diatur. Gitu. Diatur, sistematik. Ya, boleh maksimal 4, ya, tetapi syaratnya berat gitu. Ada syaratnya. Jika kamu bisa adil, baru kamu boleh menikahi 2, 3, 4 gitu ya. Itu maksudnya menikahi 2, 3, 4 itu 2 ditambah 3 ditambah 4 atau bagaimana sih? Di dalam Al-Quran, inkahu ma ta'awudzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa inkahu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba', 2, 3, 4. Itu ayat yang mereka masuk dan mendeskripsi dan membuat dalil, membuat hujjah atau membuat dalil sebab yang dia menikah 2 dan 3, dan ada yang berpikir bahwa ini wajib 2. Ya, itu yang salah ya. Bukan wajib ya. Bukan lah. Nah, tadi saya tanya, boleh nikahilah 2, 3, 4. Itu artinya maksimal 4 atau 2 tambah 3 tambah 4 jadi 9. Saya ada bukti sih. Ya Allah. Ya, ada cara pikir yang gini juga. Saya pernah ketemu sama orang, dia menhitung, 12 plus 3 jadi 5 jadi 9. Jadi 9. Ya betul cara pikiran itu ada. Itu tidak betul ya, itu salah ya. Allah. Saya kemarin kita ada episode sama Nabi Zakaria. Ya. Nabi Zakaria ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala ya. Anna yakunu li gulamun wa qad balagani al-kibar. Saya udah tua dan istri saya tidak bisa kandung, aqir. Jadi di sini stop. Artinya apa? Artinya Nabi Zakaria laki-laki di umum ada ketahuan ilmu kedokteran dan adat istiadat dan tradisi bahwa laki-laki bisa hubungan sama perempuan dan bisa menjadi dia hamil. Laki-laki kalau dia orang tua bisa, tapi perempuan ada umur stop. Jadi kenapa Nabi Zakaria tidak menikah lagi? Nomor 1. Nabi Zakaria di sini dari cerita kemarin. Itu nomor 1. Nabi Zakaria bukti bahwa dia tidak menikah. Walau istri, padahal istrinya orang aqir tidak bisa menikah. Tapi dia laki-laki bisa. Kenapa tidak menikah lagi? Nomor 1. Nomor 2. Muhammad, kenapa Muhammad tidak menikah lagi selama hidup Khadijah? Ya, betul. Tidak poligami. Tidak poligami. Satu hanya satu. Ali dan Fatimah. Kenapa tidak menikah lagi? Satu. Zainab anak Muhammad yang meninggal saat umur Muhammad. Suaminya yang jatuh cinta sama dia. Kenapa tidak mempoligami? Itu contoh juga banyak. Jadi, tapi kenapa Muhammad 9? Kenapa Muhammad? Itu yang mau saya tanya juga. Kenapa Muhammad 9? Kenapa Muhammad 11? Atau seperti itu. Jadi, Muhammad, kamu berpikir bahwa Muhammad beruntung. Ada banyak perempuan, menikah banyak kali. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, berfirman dalam Al-Quran, la yahillu lakan nisaa min ba'd. Artinya apa? Stop. Tidak menhalalkan bagi kamu perempuan selain yang kamu udah menikah. Itu siapa yang luas, siapa yang beruntung, siapa yang tidak. Saya yang beruntung. Nabi Muhammad, Nabi kita tidak beruntung. Karena apa? Saya dibolehkan menikah 4. Bisa cerai semua, bawa 4 baru. Muhammad tidak. Itu salah satu ya. Muhammad tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menhalalkan bagi kamu perempuan selain yang kamu udah nikah. Baik 9 atau 11. Udah stop. Kamu tidak boleh nikah lagi dan tidak boleh mengganti. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Padahal saya lebih free, lebih beruntung dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya bisa setiap tahun mengganti 4 perempuan pada 4 perempuan yang baru. Jadi siapa yang beruntung? Bukan Muhammad, saya. Itu satu hal ya. Satu hal. Tapi hal yang lain kan, Nabi Muhammad SAW dengan istrinya yang lebih dari 4, walaupun itu adalah kekhususan. Tadi saya sudah bilang bahwa selama 25 tahun pernikahan Nabi dengan istrinya Khadijah, beliau tidak berpoligami. Satu. Yang kedua, ketika Nabi menikahi istri-istrinya, di situ juga Nabi mempunyai syariat ibadah yang berbeda dengan
nabinya, dengan umatnya maksud saya. Ya. Ya. Jadi kalau sholat sunatnya Nabi itu adalah wajib buat Nabi, tapi buat kita sunat. Betul. Ya. Kita tidak perlu. Itu ya segi yang lain. Berarti betul. Siapa yang beruntung? Ya, siapa yang beruntung betul. Betul. Siapa yang beruntung? Tapi maksudnya siapa yang beruntung ini maksudnya kita jangan iri ya. Kita tidak boleh iri atas kekhususan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Iri Muhammad, la ilaha. Kita akan kalau iri sama Muhammad. Kalau mau iri berarti harus sholat tiap malam sampai kakinya bengkak-bengkak ya. Enggak seperti itu konsepnya. Enggak seperti itu dalam Islam. Biar para pemirsa khusus terutama perempuan tenang dan laki-laki juga tenang. Artinya apa? Kita menikah karena apa? Karena 4 sebab. Tapi asalnya apa? Membangunkan keluarga Islam. Membangun. Kalau kamu udah ada keluarga Islam, istri memenuhi kebutuhan kamu, apa masalah kamu? Suatu hari Umar masuk pasar. Mana si fulan yang menjual di pasar, berdagang di pasar? Ya Amirul Mukminin, wahai itu saya. Ada apa ya Amirul Mukminin? Kenapa kamu mau cerai istri kamu? Sinan kuat, kamu tahu Umar. Saya tidak suka ya Amirul Mukminin. Itu hak saya. Dia bilang, bukan. Bukan hak kamu. Itu tidak hubungan dalam Islam. Kalau kamu tidak suka cerai. Tidak. Keluarga Islam, itu kata Umar. Keluarga Islam tidak dibangun berdasar cinta. Keluarga Islam berdasar apa? Salim melengkapi, membangun. Membangun inti Islam yang benar. Keluarga Islam itu intinya. Muhammad menikah 11 atau ayang banyak 100. Oke? Muhammad cinta sama siapa? Satu. Jadi tidak didasarkan pernikahan untuk cinta. Itu kan bukan intinya juga. Biar bardu perempuan dan laki-laki. Kalau kamu sesudah nikah tidak lagi mencintai istri atau istri tidak lagi mencintai kamu, itu bukan artinya cerai. Bukan. Kamu orang beriman, dia orang beriman. Duanya ada tujuan lebih besar dari hubungan bersetubuh. Kita ada tujuan lebih besar. Tapi, maaf kalau saya akan melanjut biar menjelaskan. Ada kecuali. Ada kecuali. Saya dipaksa nikah lagi, saya dipaksa nikah lagi. Kalau istri saya sakit. Sakit apa? Tidak bisa memenuhi kebutuhan saya. Baik di dapur atau baik di tempat tidur. Tidak bisa, saya dipaksa. Ada saya tidak bisa kandung pada tidak bisa hamil. Boleh. Tapi karena saya mencintai gini atau mau tidak seperti itu. Mau kamu ada masalah lagi. Itu yang saya mau menarik perhatian pemirsa yang di Indonesia terutama. Ada negara di Eropa menajak laki-laki dan membayar biar mereka menikah di negaranya. Kenapa? Kenapa? Karena di sana total jumlah laki-laki di negara ini kurang daripada perempuan. Jadi mereka menajak laki-laki biar membayar hidup dan nikah. Tapi karena mereka tidak ada aturan Islam, tapi aturan Islam membolehkan 4 karena hal yang seperti ini. Salah satu hal yang seperti ini. Kenapa kamu menajak laki-laki dari luar negeri? Gak usah. Laki-laki nikah 2, 3, 4 dengan syarat niat. Yang adilan, yang kemampuan, yang ini, yang ini. Syarat Islam yang benar. Bukan karena keinginan hawa nafsu kamu. Tidak. Kita bukan hewan. Manusia tidak hewan. Bukan hewan. Bukan hewan. Intinya kita manusia. Saya teringat dengan perkataan daripada dai-dai kita bahwa di Amerika dulu itu dulu ya padahal ya. Setiap manusia di Amerika sebelum menikah mereka sudah punya pasangan seks, 1 orang minimal 8 pasangan seks sebelum menikah. Tapi kalau di Islam kita menikahi wanita istri yang kedua, ketiga, keempat ini kan tujuannya malah untuk melindungi daripada wanita-wanita ini. Ya betul. Harkat dan martabatnya terjaga.
Jelas ya. Kemanusiaannya. Kemanusiaannya. Jadi dengan menikah dia jelas statusnya. Dia adalah istri Fulan misalnya. Ya betul. Dia martabatnya jelas, bukan wanita simpanan gitu. Ya lah. Sekarang bagaimana, lebih baik mana? Satu laki-laki punya istri 4 tapi semuanya jelas, ya, atau satu laki-laki tapi punya 8 simpanan begitu, yang tidak jelas begitu. Nah, atau juga lebih baik mana? Satu laki-laki punya istri 4, tetapi laki-laki ini mungkin dia menikah dengan satu wanita, tetapi dia bisa melakukan zina di mana-mana. Ya. Nah, itu yang nauzubillah min dzalik. Di dalam Islam itu malah tidak boleh, gitu ya. Jadi memang masih banyak misconception terhadap poligami di dalam Islam, begitu sih. Enggak ada masalah di poligami. Tapi mungkin perempuan sifatnya yang melebihan masalah ini. Tapi tidak ada. Tidak ada. Dan tidak ada laki-laki sekarang ada kemampuan biar menikah 2 dan 3 dan 4. Tidak ada. Tenan. Mungkin ada, mungkin. Saya mungkin masih bisa melihat gitu ya. Tetapi artinya kan laki-laki yang sudah berani melakukan poligami, seharusnya dia melakukan itu karena memang bukan perintah, artinya mengikuti syariat daripada Islam. Boleh juga. Bukan asal dari hawa nafsu gitu ya. Bukan hawa nafsu, itu saya hawa. Ya. Kalau hawa nafsu, saya hawa. Tapi ada kecuali juga sebelum kita selesai. Ya. Ada beberapa laki-laki, kalau contohnya, saya suka nasi biryani karena orang Arab. Saat masuk restoran, ya saya makan 2 piring. Ada orang melihat saya 2 piring, dia makan 2 piring. Ya Allah. Banyak lagi. Banyak. Jadi saya bilang, apakah kamu perut saya sama dengan perut itu? Apakah kamu perut saya atau perut saya itu milik saya yang merasa? Ya. Jadi ada laki-laki tidak cukup satu perempuan biar memenuhi kebutuhan dia. Ya. Boleh juga. Ya. Dia yang tahu terhadap Allah. Ya. Karena halal. Ya. Nikah 2, 3, 4 halal. Jadi tergantung apa hawa nafsunya dia, bisa satu perempuan cukup atau tidak. Ya. Karena saya makan 2 piring. Yang tahu laki-laki itu sendiri ya? Ya, sendiri. Ya. Sama Allah. Ya. Allah yang akan menghitung. Ya. Karena saya makan 2 piring, kamu makan 1 piring. Tetapi kan ada syaratnya. Pasti ada syarat. Syaratnya kalau mau menikah 2, 3, 4 kan harus adil. Harus adil dan kemampuan. Tapi maksud saya, kalau saya mengikatkan laki-laki biar tidak menikah dipaksa, padahal dia butuh. Bagaimana? Zina? Tidak, nikah. Ya. Juga ada harus perempuan yang dia khawatir di poligami. Ya, harus dia berpikir juga. Menjadi juga dia berakal. Tidak memaksakan suami menjadi zina. Ya. Kalau dia sifat laki-laki, tidak butuh satu perempuan. Karena ada laki-laki tidak butuh untuk dia satu perempuan. Seperti contoh yang satu piring atau 2 piring. Kemampuan dia. Jadi harus kita tidak mensulitkan jalan bagi perempuan atau laki-laki di poligami ini. Kamu perempuan dan laki-laki yang bisa menggambarkan kondisi mereka diri sendiri. Itu maksud saya. Ya. Masya Allah ya. Jadi cukup jelas ya. Berarti sebenarnya poligami di dalam Islam itu malah boleh dikatakan sebenarnya adalah solusi. Solusi, bukan masalah. Tapi digunakan dengan laki-laki atau perempuan kurang ilmu, kurang agama, kurang ini. Itu. Dan perempuan misalnya dia mau menikah dengan laki-laki, betul enggak bahwa perempuan ini diberikan hak untuk tidak mau dipoligami sebelum menikah? Ya, punya hak. Punya hak kan? Punya hak. Jadi bisa surat perjanjian begitu? Kalau melalui surat perjanjian atau melalui adat istiadat atau tradisi. Bisa melalui gini, seperti apa? Perempuan manusia. Dan dasarnya dia saudara saya. Istri saya, sebelum menjadi istri, dia saudara saya. Dan sesudah dia menjadi istri, dia tanpa hubungan kuat. Jadi istri dan saudara. Saudara beriman dan istri. Jadi tidak bisa saya menabaikan harga dan nilai dia. Artinya apa?
tidak bisa saya menghindari dia dan menikah tanpa izin dia atau tanpa kasih dia tahu, bukan izin. Tanpa saya ngobrol tentang agama, bukan ngobrol tentang peraturan Indonesia. Agama. Saya harus sekurang-kurangnya, maaf saya akan nikah. Minimal kasih tahu. Kasih tahu. Bukan minta izin. Bukan minta izin. Menurut saya tidak minta izin karena di agama bukan peraturan. Peraturan harus kasih izin dan minta izin dan dia terima atau tidak. Tapi Islam tidak. Tidak izin. Itu bukan anggap izin. Tapi kasih tahu. Hanya kasih tahu. Karena dia saudara kamu. Apakah kamu terima saudara darah daging dilakukan seperti ini sama suaminya? Tidak suka. Karena kita manusia pada dasar. Karena kalau kita tidak kasih tahu, nanti kita jadi banyak berbohong. Banyak berbohong, tidak ada aman, tidak ada ikhlas, tidak ada. Jadi dia tidak percaya sama kamu lagi. Kenapa menghancur? Padahal kamu tidak melakukan sesuatu yang salah. Kamu menikah lagi, silahkan. Kamu yang tahu, laki-laki yang tahu terhadap Allah. Tapi sekurang-kurangnya kasih istri yang bertanggung jawab. Saya ini berani poligami. Saya. Giliran ditanya dia sendiri nggak bisa jawab. Masya Allah. Baik, kalau begitu cukup ya sih ya. Ini sudah cukup ya. Silahkan. Jadi mudah-mudahan tadi pembicaraan singkat kita dengan Syekh Ridho bisa membawa manfaat ya. Tapi saya tahu mungkin ini nanti juga banyak penonton ibu-ibu yang protes ini mungkin nih. Terus kenapa? Kenapa? Ya biasa ya, dari ibu-ibu mungkin memang harus banyak pengetahuan ya. Baik, terima kasih banyak ya atas perhatiannya para pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Dan buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilahkan mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM atau Jakarta. Bisa mengkonfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Kita nantikan di episode selanjutnya insya Allah ke episode 29 ya. Insya Allah. Ya Allahu akbar. Baik, kalau begitu akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya.